Jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Deklarasi dukungan calon presiden juga berlangsung di Blitar, Jawa Tengah pada Minggu 12 Desember 2021. Puluhan warga yang menamakan diri Duma Puan mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua DPR dan Duet Puan dan Anies, PDIP sama saja mengantarkan diri ke jurang kehancuran. Ditulis oleh X Hardy dari Suar.com. Dinamika politik terus berubah. 2024 semakin dekat. Banyak pilihan nama yang berpotensi maju sebagai capres dan cawapres. Belum ada yang pasti hingga saat ini. Beberapa nama yang menarik banyak perhatian adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sisanya hanya pemeriah yang berharap bisa menagih Pilpres. Sudah ada banyak skenario duet-duetan antara dua tokoh. Tapi bagaimana kalau Puan Maharani diduetkan dengan Anies? Ada yang bisa membayangkan kemungkinannya? Puan membuka peluang berduet dengan Anies di Pilpres 2024. Puan menegaskan tidak ada masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. Mungkin saja duet dengan Anies, gak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya. Cerita-cerita politik, kata Puan dalam wawancara spesial di CNN Indonesia TV. Puan menanggapi usul berduet dengan Anies untuk mengakhiri polemik cebong kampret. Puan kerap bertemu dengan Anies secara tidak sengaja. Saya suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara. Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi, dan jika ada acara juga berkomunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies? Enggak lah, kata Puan. Puan memastikan pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tidak ada masalah dan sekaligus kembali menekankan tidak bermusuhan dengan Anies. Perbedaan politik itu kan ya di politik, tapi pertemanan, silaturahmi, kekeluargaan, saya rasa saya sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Nggak ada musuhan, katanya. Kalau PDIP berani menjalin hubungan dengan Anies, bahkan berani menduetkan Puan dengan Anies, maka PDIP cari penyakit dengan terjun ke jurang. Apa yang Puan katakan mencerminkan seberapa besar niat Puan untuk ikut dalam Pilpres 2024. Niat ini terus terjaga dengan baik sejak tahun 2014, ketika Puan sering lalu lalang di TV. Tapi niat politik seseorang yang sudah kelewat batas bisa menjadi sebuah blunder besar. Dalam hal ini Puan bisa membahayakan posisi PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia. Puan boleh katakan tidak bermusuhan dengan Anies. Puan boleh bilang dia berniat menghilangkan polemik cebong kampret. Soal cebong kampret rasanya sudah tidak menggaung lagi. Yang paling tren sekarang adalah kadrun yang tingkahnya makin kesini makin menjijikan. Jangan berpikir kelompok sebelah bakal senang dengan duet ini. Kebencian mereka terhadap pemerintah sudah diubun-ubun. Mereka pasti akan mendukung tokoh lain yang punya kecenderungan berlawanan dengan pemerintah. Mempersatukan minyak dan air kemungkinan besar akan sia-sia. Kita harus melihat juga pendukung Jokowi yang tidak akan memaafkan duet Puan dan Anies. Apalagi pendukung fanatik Ahok yang akan semakin menjauhi PDIP. Anies adalah kartu mati yang tidak termaafkan bagi pendukung Jokowi serta Ahok. Mendukung Anies sama saja membuat mereka menjauh. Tidak ada yang bisa melupakan bagaimana Ahok dijungkalkan dan diperlakukan dengan biadab oleh kelompok suci penjual surga yang mendemonya hingga berulang kali. Siapa yang bisa melupakan bagaimana Anies memenangkan Pilkada 2017 lalu? Tidak ada yang bisa lupakan spanduk ancaman dengan menggunakan narasi tidak mensolatkan jenazah. Belum lagi kita melihat bagaimana kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur. Nyaris tidak ada program hebat yang berhasil dia tuntaskan. Hanya modal Formula E dan JIS untuk membuai pendukung fanatiknya. Kelompok sebelah mendukung Anies dan kelompok ini juga yang paling benci dengan Jokowi. Otomatis pendukung Jokowi juga benci dengan kelompok ini. Kalau PDIP mendukung duet ini, maka banyak yang akan berpaling dan say goodbye dengan PDIP. Kalau Puan diduetkan dengan Prabowo, masih bisa dimaklumi meskipun ini maksa banget. Tapi berusaha menggandeng Anies ini manuver yang tidak termaafkan. Apakah Puan seputus asa itu sehingga membuka peluang duet dengan Anies? Yang satu elektabilitasnya selalu langganan papan bawah, yang satu lagi langganan tata kata. PDIP secara logika mungkin tidak akan melirik opsi ini, tetapi kalau sudah terlalu kebelet mengorbitkan Puan, bisa saja terjadi meskipun bakal alot. Apakah Anies mau jadi cawapresnya Puan? Dengan elektabilitas yang tinggi, Anies takkan sebodoh itu.
Tapi apakah Puan mau jadi cawapresnya Anies padahal PDIP bisa usung calon sendiri? PDIP rasanya tidak akan sebodoh itu juga. Bagaimana menurut Anda? Itu ada, kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinakaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mulut busuk pejabat DKI Circle Anies Baswedan. Coba lihat guys. Ditulis oleh Manuel dari sword.com. Pejabat DKI macam Gays Khalifa ini dipelihara oleh Balai Kota. Orang ini adalah pejabat dan komisaris Ancol yang begitu aktif di Twitter. Menghina orang dengan sebutan dongo, tapi masih saja dipelihara oleh Anies Baswedan. Saya bingung dengan apa yang menjadi pertimbangan Anies. Apakah Gays ini sama-sama orang Arab sehingga dipertahankan? Meski mulutnya busuk dan kasar, apakah dia ini adalah jimatnya Anies sehingga ketika Gays dibuang, Anies juga kebuang? Kenapa saya katakan hal ini? Karena begini. Pertama, Gays ini mulutnya kasar. Apa yang dipikirannya begitu tidak jelas. Menyebut orang dan warga DKI Jakarta sendiri sebagai orang dongo dan bodohnya nyundul langit. Orang ini kelihatan banget tidak punya tata krama macam Rizik Syihab. Rizik hina perempuan dengan sebutan kasar. Gays juga bikin onar di Twitter, mengatakan bahwa yang gak setuju sama dia sebagai orang dongo. Padahal kalau mau dikata, dia sendiri adalah orang yang dongo. Dongo sampai mengatakan Formula E rampung 80%, tapi ternyata di situs resminya malah gak ada tuh info kapan pagelarannya. Sungguh memalukan memiliki orang-orang seperti ini. Gays ini bikin malu orang-orang Jakarta. Dia ini duri dalam daging di pemerintahan Anies Baswedan. Tapi ya memang sih mereka cocok, sama-sama orang yang dianggap kurang cerdas. Kalau Anies dianggap double oleh dunia global, yakni dunia Google, jadi paripurna gitu. Maka gak heran kalau di dalamnya ada orang-orang seperti Gays yang dipelihara dan menjadi manusia yang paling gak guna, makan gaji yang diambil dari pajak rakyat Jakarta. Sebagai komisaris Ancol, Gays ini gak punya kapasitas sama sekali. Kerjanya hanya mengejek dan menghina orang-orang baik. Dia menghina orang-orang yang berseberangan dengan Anies. Memang macam-macamnya pendukung Anies Baswedan. Memang Rocky Gerung, Amin Rais, Prabowo dan pendukung Anies Baswedan macam Gays ini tidak memiliki akal sehat. Mereka menggunakan pikirannya hanya untuk membangun narasi bahwa Jokowi gagal. Padahal yang gagal itu mereka. Mereka gagal menghancurkan karakter Ahok yang saat ini karirnya moncer to the moon dengan perhelatan Pertamina Mandalika MotoGP di Mandalika, Lombok. Akhirnya yang dikerjakan Gays Khalifa hanya upaya yang sia-sia. Seperti upaya menjaring angin, apa yang